الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه وأوصاه بالصلاة والزكاة أمانة وذل الذي خانوا أوامره خيانة وأشهد أن لا إله إلا الله باعث يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد مولد بكنانة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذعنوا للدين إذعانا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat pada Jumat yang saya kasihi, marilah kita memperkokoh takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri seolah-olah kita melihatnya. Jika ini tidak dapat kita lakukan, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan kita dan mendengar setiap bisikan hati kita. Dialah Allah yang maha melihat lagi maha mendengar. Marilah kita berusaha mengisi kehidupan ini dengan tutur kata dan perbuatan yang mencerminkan sifat amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita hati nurani sebagai orang yang beriman yang sebenar dan menjauhkan kita jalan yang diridhoinya dan menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dikasihi Allah, terdapat satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang memberi peringatan kepada kita akan hal keadaan setiap insan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Fussilat ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu jiludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat bertutur telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Saudara-saudaraku sekalian, beginilah keadaan insan pada hari kebangkitan, hari perhitungan, hari di mana setiap anggota badan dan kulit kita sendiri akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka insan yang beriman akan senantiasa berusaha untuk menjaga segala yang diamanahkan Tuhannya, segala yang diamanahkan kepada Tuhan, segala yang diamanahkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, persoalannya sekarang adalah apakah amanah itu? Apakah itu amanah? Amanah merupakan suatu tanggung jawab kepada insan untuk menunaikan sesuatu yang diberikan kepada kita dengan moral, ketulusan dan kejujuran. Dalam Islam, amanah bukan hanya bermaksud beban tanggung jawab dari segi undang-undang atau sosial semata-mata, akan tetapi ia mengandungi makna yang lebih mendalam. Ia merangkumi adab dan etika. Ia juga merangkumi aspek kerohanian. Amanah membawa makna kepercayaan,
kepercayaan bahwa setiap nikmat dan keistimewaan yang kita miliki adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemua pemilikan kita, termasuk anak dan istri, rumah yang kita sayangi, harta kekayaan, pangkat dan jawatan, sehingga kan kita sekarang ini walaupun sedang duduk mendengar khutbah ini, baju yang kita pakai, jasad yang kita miliki, penglihatan, pendengaran, kesemuanya bukan milik kita. Kesemuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurnia Allah, nikmat Allah. Segalanya merupakan amanah yang diperintahkan kepada kita untuk menggunakannya dengan betul dan disalurkan ke arah kebaikan. Inilah hakikat utama amanah dalam Islam. Ia satu prinsip yang merangkumi setiap sudut kehidupan kita, baik dari sudut sosial maupun kerohanian. Amanah menuntut kesadaran bahwa seseorang itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ia adalah ciri utama bagi seorang mukmin dan nilai asas yang mengawal tingkah laku pribadi, bermasyarakat dan dalam kehidupan awam. Para jemaah yang dirahmati Allah, perhatikan kurniaan Allah seperti tubuh kita. Seorang muslim tidak akan menyatakan tubuhku pilihanku. Tuan-tuan, apakah benar tubuh ini milik kita sepenuhnya? Penglihatan kita, pertuturan kita, pendengaran kita, dan seluruh anggota tubuh ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia hanya layak digunakan dalam perkara-perkara yang diridhoinya. Ingatlah sabda baginda Rasulullah SAW, dan sematkanlah ia di dalam hati nurani kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima abla. Yang artinya tidak akan berganjak, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya, disoal tentang umurnya, kemanakah dihabiskan ilmunya, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya itu, hartanya. Dua pertanyaan, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, serta tentang tubuh badannya, bagaimana ia digunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, kita memikul amanah yang mulia ini. Ia menyeru kita agar memelihara tubuh badan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dalam ahsani taqwim, bentuk yang paling indah dan sempurna, serta dengan kemuliaan dan kehormatan. Reka bentuk yang sempurna ini hendaknya dijaga mengikuti aturan Allah, karena dengan cara itulah kita memelihara kemuliaan kita sebagai makhluknya, sebagaimana kita menjaga barang yang dipinjam dengan penuh berhati-hati. Demikian juga kita wajib menjaga tubuh badan kita dengan penuh hormat, ketaatan, dan mengikuti perintah Allah. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, kita mesti bersedia menjaga amanah ini. Akan tiba satu hari nanti di hadapan Allah Al-Hasib, Tuhan yang maha menghitung. Mulut kita akan diam 1000 bahasa, hanya tubuh badan kita akan berbicara, menceritakan kisah sebenar bagaimana di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di atas panggung sandiwara dunia ini. Sama ada setiap perbuatan kita hari ini akan menjadi saksi, sama ada yang membela atau yang memburukkan kita nanti. Sebagai mukmin yang telah diamanahkan dengan berbagai nikmat dan tanggung jawab, janganlah kita memandang ringan amanah,
yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap aspek dalam hidup ini adalah amanah dan ia wajib ditunaikan dengan penuh ketulusan. Walaupun Allah telah memberikan kita pilihan dan kuasa untuk mengurus tubuh badan kita, ia tetap merupakan satu tanggung jawab yang akan dipersoalkan di hadapannya kelak. Maka marilah kita berusaha menjadi insan yang menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, yang berkata benar, bertindak adil, dan sentiasa sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Mohonlah petunjuknya agar kita dapat menunaikan amanah dan janji yang telah kita ikrarkan dan tidak tergolong di antara mereka yang mengingkari, yang mengkhianati, yang mengabaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bidayka wa kamalika ala sayyi ibadika wa ashrafi ibadika sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, beberapa saat lagi salat Jumat 2 rakaat, ibadah ritual akan kita tunaikan. Namun keluar dari masjid ini, ibadah sosial, muamalah harus kita buktikan nilai-nilai ibadah ritual di dalam kehidupan sosial. Tadi kita berbicara amanah tentang tubuh badan kita. Mari kita renungkan nilai manusia, bentuk tubuh manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan adalah dari leher di kepala ini. Barang siapa yang bisa menjaga, memanage kepala yang ada di sekitar kepala ini, mata Anda jangan gunakan untuk menyorot dengan pandangan kebencian, sombong. Telinga Anda harus tabayun, berhati-hati kalau mendapatkan informasi. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Hidung Anda gunakan untuk mencium yang benar. Dan Masya Allah, seketul daging yang kecil ini, salamatul insan fi hifzil lisan. Sehebat apapun amalan ibadah kita, kalau kita tidak mampu menjaga lidah kita, hancur segala amal kita. Lidah ini dapat membuat tenteram, dapat membuat kedamaian, dapat membuat semangat. Tetapi lidah ini juga dapat menebar kebohongan, menebar fitnah, menebar kebencian. Ingat, lidah tidak bertulang. Suatu saat ocehan lidah kita, mungkin ada orang yang sudah korban, malu, jatuh harga dirinya karena lidah kita tidak dapat diselesaikan hanya dengan sholat dan istighfar, tetapi harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi lewat lidah kita itu. Kemudian di dalam ini ada otak akal.
Banyak kita tidak mau menerima, bertebaran dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Mengapa kau tidak gunakan akal? Afala yatafakkarun. Mengapa kau tidak berpikir? Jadi mari kita cerdaskan akal kita, kecerdasan akal kita, lalu diiringi dengan kesadaran qalbu. Inilah nilai manusia. Tapi dari leher ke bawah, maaf bin maaf, tak ubahnya seperti makhluk Allah yang lain. Berselamatlah kita. Amanah Allah yang diberikan kepala beserta isinya ini, kalau kita dapat menjaganya, maka masih ada kesempatan sebelum Allah memanggil kita di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil. Mari kita muhasabah apa saja yang sudah kita buat terhadap kepala dan apa yang ada di dalamnya, serta kalbu kita, hati kita. Sebab Allah akan menerima yaumala yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari, harta yang kamu bangga-banggakan, harta yang kamu takut habis, anak-anak yang kamu bangga-banggakan, la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang bersih, dengan kalbu yang penuh kesadaran, dengan kalbu yang penuh iman dan hidayah Allah. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari masjid ini, ikrarkan sebagai orang Islam, tebarkan Islam rahmatan lil alamin, Islam pencipta damai dan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun kita dalam apapun usaha kita dalam sisa-sisa hidup ini. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, di hari Jumat yang penuh berkah dan istijabah ini, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami baru mendengar isi khutbah tadi. Tolong kami ya Allah di dalam menjaga amanah, khususnya yang ada di dalam tubuh badan kami. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap urusan kami, tolonglah kami dan lindungi kami dalam segala kegiatan dan urusan kami sebagai menjalankan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu falyutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habib